Sini ya, sini Raya. Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya kita. Yo, dirusui lah ya itu. Anteng, madu kamera kono lo ah. Duduk anteng. Nah teman-teman, tadi ada komentar yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi tadi ada komentar untuk buka rujak kok modalnya sampai 38 juta. Oke. Itu sangat menarik teman-teman. Jadi kan kesannya berlebihan toh buka warung rujak buka warung rujak saja modalnya 38 juta itu memang kelihatannya berlebihan sekali. Jadi ceritanya begini teman-teman. Kalau modalnya bikin rujak itu mungkin nggak habis 500.000. Yang jadi mahal itu peralatannya belum ada sama sekali teman-teman. Terus renovasi tempatnya juga mahal terus. Nah paling mahal lagi itu harus membeli tanah sekalian rumahnya. Itu yang poinnya. Kenapa? Karena kan rumahnya emak yang sebelah selatan itu kan rumah warisan kan, warisan. Nanti saudaranya emak itu ada 3, saudaranya ibu itu ada 3 teman-teman. Terus itu wes sudah waktunya bagi waris. Jadi saudaranya yang adiknya 2 itu dijual semuanya, ya dijual. Nah ibu emak itu kan nggak ada uang untuk belilah istilahnya. Dan nanti kalau itu jatuh ke tangan orang lain malah nggak jalan semuanya, malah bubar nanti. Akhirnya yang jadi gede modalnya itu ya modal membebaskan lahan itu sekalian rumahnya. Jadi itu teman-teman. Kenapa modalnya besar bikin warung rujak? Ya karena belum punya apa-apa teman-teman, belum punya. Ini tadi aja belanja habis 400.000 itu cuma beli gelas. Gelasnya selosen yang besar. Piringnya 2 losen, kalau nggak salah ya. Piring. Terus sama apa itu tadi mak beli perlengkapan koyo yes perlengkapan lah, toples nggak ada apa-apa gitu. Itu nanti saya belum beli meja kursinya, belum renovasi tempatnya agar estetik, agar kelihatan bersih dan rapi, itu masih membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. 1 minggu itu pun biayanya nggak sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya kelihatannya cuma jualan rujak, tapi modalnya besar. Ya yang bikin besar itu bikin tempatnya sebenarnya teman-teman. Kalau kita langsung mau bikin toko rujak, maksudnya bikin jualan rujak, es teh, kopi, gitu paling modal 500.000 sudah bisa jalan. Berhubung nanti beli meja berapa pasang, terus apa lantainya kan masih tanah, itu nanti kita apa jenenge bikin lantai, terus ya pokoknya ditoto lah teman-teman. Pokoknya kan ditata sedemikian rupa estetik agar yang beli itu nyaman. Gimana pembeli rujak itu nyaman gitu loh teman-teman, nggak terus kelihatannya bersih dan rapi, karena kan penjual makanan itu yang paling vital, paling sensitif itu soal kebersihan ya teman-teman. Iya toh dok. Ini loh dok, melu-melu fok ya. Halo teman-teman. Jadi itu teman-teman. Nah untuk apa? Untuk mulai insya Allah mulai besok kita sudah repot-repot ya, sudah mulai mengerjakan apa yang persiapan. Tapi perkiraan saya sama emak itu untuk mulai jualan minggu depannya lagi ya, baru ready semuanya. Jadi seminggu ini, ya seminggu ini saya sama emak
mau merapikan tempat dulu teman-teman, terus mempersiapkan semua peralatan apa yang dibutuhkan. Jadi ya nggak asal-asalan jualan lah, gitulah intinya. Jadi yang dibutuhkan modal besar itu ya itu tempatnya, bikin tempatnya supaya nyaman gimana, dan itu pun nggak langsung bagus mungkin ya teman-teman. Mungkin ya, mungkin itu pun bertahap kalau sesuai keinginan teman-teman, karena biayanya ya besar lah. Karena nanti kita membebaskan lahannya tok, kita butuh dana 35 juta teman-teman. Nah, untuk jujuli waris itu. Terus nanti insya Allah untuk untuk usahanya kita butuh kurang lebih 10 jutaan lah untuk renovasi tempat. Tapi ya alhamdulillah semoga berjalan lancar, terus emak nggak hobi ngutang-ngutang lagi. Intinya kerja, semoga usaha ini ditekuni. Yang penting itu cukup ya untuk makan, untuk biaya sekolah yang semoga cukup. Terus pokoknya ya intinya itulah kebiasaan sama. Saya pun dulu itu hancur lebur juga kebiasaan ngutang. Saya itu dulu tahun 2016 sampai 2019 itu hutang bank mingguan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu angsuran semua. Jadi Senin sampai Sabtu itu saya dulu angsuran bank mingguan. Ada yang 65.000, ada yang 120.000, itu Senin angsuran, Selasa angsuran, Rebu angsuran. Karena apa? Hutang di BRI juga sudah nggak ada jaminan. Jadi jaminan kita hanya kepercayaan. Tapi alhamdulillah selama menghutang saya nggak pernah ruwet teman-teman, nggak pernah ruwet, kok nggak bayar nggak, meskipun ikut bank riba itu. Terus saya sudah hancurkan riba sampai ke akar-akarnya dulu. Kok mesti Tomia? Nenek ayah yang ngevlog mesti diganggu ngono. Diem ngono lho. Tapi aku kan tahu. Gitu teman-teman. Jadi saya usaha pakai hutang itu malah semakin dalam. Jadi ora kok. Saya itu usaha nggak semakin berkembang, malah semakin hancur dulu itu. Karena ya faktor pengalaman usaha belum ada, malah hutang terus-terusan. Jadi itulah penyebabnya saya itu trauma kalau orang-orang dekat saya seperti emak, seperti anu itu terjerat utang. Saya sudah mengalami kehancuran itu, teman-teman. Jadi sebisa mungkin emak ini saya setir ya. Oh iya. Emak ini saya arahkan untuk usaha dan tidak hutang-hutang lagi, teman-teman. Nah, ya. Kira-kira begitu. Jadi prosesnya itu masih panjang. Itu uang segitu juga masih belum cukup kira-kiranya, teman-teman. Karena walaupun modalnya sedikit, yaitu alat-alatnya. Tadi aja beli alat 400.000 cuma dapat piring gelas selosen, piring 2 losen, sama emak belanja peralatan lainnya habis kurang lebih 350. Itu belum meja, belum panci untuk naruh nanti itu banyak, teman-teman. Pokoknya masih jauh panggang dari api ini. Targetnya masih banyak pokoknya. Ya. Iya. Yang penting ya alhamdulillah lah, teman-teman. Terima kasih banyak juga buat semua teman-teman yang mendukung, yang mendoakan baik saya sekeluarga. Ya karena aku kan tidak mau diomong. Iya. Karena
yes, membantu mak ibu itu adalah kewajiban teman-teman, mumpung masih punya orang tua, gitulah teman-teman. Dan masa lalu itu ya wis masa lalu lah. Masa lalu itu ya mungkin Allah wis punya rencana terbaik. Ndok tutup pintunya ndok. Masa lalu ada kenangan teman-teman. Besok adalah harapan. Hari ini adalah kenyataannya. Semoga dari masa lalu mak bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira itu saja teman-teman, saya nggak bisa banyak bicara panjang lebar. Intinya yes itulah, saya cuma mau menyampaikan bahwa modal jualan makanan di desa Rujak itu memang nggak sebegitu banyak modal ya teman-teman. Modal 30 hampir 40 juta untuk modal jualan makanan enggak. Yang mahal cuma mempersiapannya, karena persiapannya nggak ada sama sekali, nggak ada persiapan. Jadi modal bikin makannya itu sedikit, cuman tempatnya yang mahal. Itu insya Allah tempatnya itu 5 juta nggak cukup itu tempatnya. Pembangunan tempat pokoknya perkiraan saya itu 5 jutaan. Gitu saja, terima kasih yang sudah mendukung. Doakan keluarga saya baik-baik saja, sehat. Saya doakan juga semua temanku dimanapun berada, subscriberku. Tak doakan pokoknya lancar rezekinya, sehat selalu, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah. Matiin.